Jadi kita bisa menerima dengan lapang dada semua kejadian dan ketetapan Allah. Itu kita harus senantiasa belajar ilmu ridho itu sampai mati. Karena untuk nyelehke, untuk ridho itu tidak mudah. Seperti pertanyaan di atas tadi, bagaimana cara bisa ikhlas? Kepribadian saya menjadi buruk karena salah pola asuh. Nah, di sini sebenarnya pertanyaan yang kalau digali harus belajar ilmu itu. Nah, di sini sebenarnya pada siapa kita berharap kalau untuk solusi kaitan dengan ini, seandainya kita memang berharapnya pada manusia, maka bersiaplah hanya berpindah dari satu kecewa ke kecewa yang lain. Tetapi seandainya kita berharap kepada Allah, itu sesuatu yang pasti tidak mengecewakan. Nah, kaitan dengan lingkungan, kaitan dengan mungkin kita melihat pola asuh, itu sebenarnya lingkungan hanya faktor pendukung, bukan penentu. Jadi pendukungnya mungkin seandainya kita jadi tidak baik itu lingkungan itu cuma pendukung. Tapi yang jelas yang sangat menentukan adalah pribadi diri kita sendiri. Makanya dirimulah kuncinya. Berhentilah menyalahkan orang lain. Jadi di sini berhubungan dengan konsep hati. Hati itu sendiri terdiri dari pikiran, pemikiran, perasaan, dan kesadaran. Jika hati itu rusak, bisa pula rusak semuanya. Dan siapakah yang bisa merusak hati? Sebuah pertanyaan. Yang merusak hati itu sebenarnya hanya diri kita sendiri. Nah, disinilah kadang kita perlu petunjuk. Disinilah kadang kita perlu contekan. Siapa petunjuk itu? Apa contekan itu? Itulah kitab kita, Al-Quran. Jadi karena Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran, dan disitulah contekan terbaik untuk kehidupan kita. Kemudian jamaah rahimahullah, bagaimana seandainya kita punya hati yang sudah sakit atau rusak itu? Cara untuk mengobati hati tentunya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, memang kita harus senantiasa belajar. Dan yang kedua, itu ada rentesannya dengan ciri atau barometer ketakwaan yang kedua, yaitu merobohkan ego. Kita harus merobohkan ego. Kemudian yang ketiga, kita belajar untuk sedikit bicara dan memulai banyak mendengar. Ketiga hal itu insya Allah bisa menjadikan kita punya hati yang baik, hati yang ikhlas, dan hati yang bisa menerima ketentuan Allah atau ridho. Selamat melatih diri sendiri agar dapat mengikuti yang Allah mau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.